Perayaan Gawai Dayak secara umum dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang dihasilkan. Dalam perayaan ucapan syukur ini, suku Dayak sekaligus berdoa agar hasil panen selanjutnya juga melimpah dan terhindar dari hal yang tidak baik. Sama halnya dengan Gawai Nibakeng yang dirayakan oleh subsuku Dayak Bidayuh, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, di Desa Libuei, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang. Dalam menyambut Gawai, masyarakatnya melakukan berbagai persiapan, mulai dari dekorasi kampung dan rumah adat, serta menyiapkan makanan khas Gawai daerah ini. Selain itu, persiapan menyambut tamu adat juga dipersiapkan secara khusus. Karena pada perayaan Gawai Nibakeng, Dayak Bidayuh di Sebujit, selalu kedatangan tamu atau keluarga yang berasal dari negara Malaysia. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh wilayah mereka sangat dekat dengan negara Malaysia, namun pada dasarnya, masyarakat Dayak Bidayuh yang ada di Desa Libuei dan wilayah kecamatan lainnya merupakan satu rumpun dalam subsuku Dayak Bidayuh. Oleh karena itu, secara rutin, jika ada kegiatan-kegiatan penting seperti perayaan Gawai, di antara mereka tetap saling mengunjungi. Aloi no nian no gutik itu yang tersebar itu di Buk Blatak itu jagoi paling tua ya. Jadi kalau sekarang jagoi Kindau, jagoi Babang itu baru ya. Jadi jagoi yang paling tua, Dayak Bidayuh jagoi yang paling tua ada di Buk Blatak. Itu aloi no nian no gutik namanya. Kemudian ada lagi dari turunan Henap Nyai yang ke suku Bisingai. Jadi mereka tidak bilang dirinya jagoi, mereka tetap bilang diri Bisingai, tapi sebenarnya itu Bidayuh semua. Ya, secara umum itu merupakan turunan Bidayuh, ya, dari turunan leluhur yang pertama Linap Nyai namanya. Rupanya Dayak Bidayuh yang lebih banyak itu adalah negara Malaysia, Sarawak Malaysia. Itu paling banyak tersebar. Di kita ini tidak banyak Bidayuh. Paling hanya dari Bentiang ini. Iya, Bentiang, Suti, Tengon, Sungkung, Tawang, Sebujit. Ini Desa Tangguh sekarang itu aja Dayak Bidayuh. Tapi sementara di Sarawak Malaysia itu tersebar di mana-mana. Secara umum pada masa terdahulu, Dayak Bidayuh yang telah menyebar di berbagai penjuru pulau Kalimantan dipastikan memiliki rumah adat baluk. Namun disebabkan berbagai faktor dan kemajuan teknologi, rumah adat baluk sudah mulai langka, sehingga perayaan Gawai dilaksanakan secara sederhana. Namun di Sebujit masih dilaksanakan Gawai Nibakeng karena memiliki rumah adat dan beduk panjang yang disebut Sibakeng sebagai ciri khas Gawai Nibakeng. Dayak Bidayuh yang ada di Indonesia itu mungkin di kalangan Kabupaten Bengkayang itu mulai dari Bentiang, Suti, Tengon, Sungkung, Tawang, Tamong, Sebujit, kemudian Desa Tangguh, itu semua merupakan Gawai semua pada dasarnya. Ketika melaksanakan Gawai Nibakeng, bagi yang masih ada rumah adat baluk seperti ini, mereka melaksanakan Gawai Nibakeng. Tetapi ya, bagi yang tidak punya rumah adat baluk, mana mungkin mau dibilang Gawai Nibakeng? Tidak mungkin, karena Nibakeng itu adalah ketika kita memainkan
alat beduk yang panjang ini. Itu namanya sibak. Makanya gawainya dikatakan gawai nibak. Di desa lain yang tidak mempunyai rumah adat yang mempunyai, ya mereka cukup dikatakan gawai begitu. Ya, gawai nibak. Ketika gawai ini mereka memainkan alat-alat gendang seperti yang kita dengar tadi itu ada di rumah adat yang namanya Baluk. Sibak itu adalah semacam beduk panjang. Ini ada 6 meter nih. Itulah makanya ketika dikatakan gawai nibak. 3 hari. Ya, besok, kemudian 16, 17. Tanggal 15, 16, 17. Itu mutlak. Karena setiap bagian itu, setiap hari ada ritual-ritual yang dilaksanakan secara teratur. Dari pelestarian adat istiadat dan memiliki rumah adat yang menjadi salah satu ciri dari Dayak Bidayuh, Desa Libuei secara periodik melaksanakan perayaan Gawai dengan mengundang Dayak Bidayuh negara Malaysia untuk bersama-sama merayakan Gawai sebagai tradisi dari leluhur yang tetap terjaga hingga saat ini. Tahun ini kita melaksanakan gawai serumpun. Ya, gawai serumpun. Walaupun mungkin yang ada kunjungan namanya, kunjungan adat yang namanya semacam silaturahmi antara dua kampung, ya, antara dua kampung. Kampung Sebujit, Kampung Padangpan. Kampung Sebujit, Kampung Serikin, Kampung Sebujit, Kampung Terenggos. Itu semua ini yang ada di Sarawak, Malaysia. Jadi ini tahun ini kemudian karena beberapa tahun kita dilanda oleh COVID-19 ya, 19 kemarin. Jadi pada akhirnya ketika COVID sudah mulai mereda, akhirnya kita mengizin, oke, siap, kami siap akan menerima. Jadi tahun ini kita akan menerima mereka, ya, kita akan menerima mereka untuk melaksanakan gawai serumpun di Desa Libuei ini, di Dusun Sebujit ini. Perayaan Gawai tiba dan ritual dimulai pada pagi hari oleh pengurus adat. Ritual dilaksanakan di rumah adat Baluk sebagai langkah awal menyambut hari bahagia dan mengucap syukur kepada Yang Maha Pencipta.
Ritual ini sengaja dilaksanakan pada pagi hari, sebelum tamu-tamu adat dan tamu kehormatan datang memasuki Sebujit. Sehingga serangkaian prosesi adat dilakukan di rumah adat Baluk dengan membunyikan beduk panjang yang disebut Sibakeng, seraya berdoa dan memohon restu dari roh para leluhur, serta memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam bahasa Bidayu Sebujit disebut Tipayakeng. Yung paduap nyo titi, yung tuwak nyo gaya, yung kyak na gayungan sa kayo, dengan kamar gini, yung penon, yung bawayan, so buhirat, pikot, yung nakikatawa, timang kayo, gapu, kamut, yanyak na na, ang sok to, ano di titi eh. Rali. So, na, tapas na, paiyak dagot mamaku yung kyak gagawingan minum tuang adine ko magmimiyo tak bebe ingin bebe raya so mau buku aku bebe ni gingin kaku pakai wahini awal. Cu baru cu patu mau cu nuam cu kuntuak ni bak ku ti kunigu kunigak ku hetik payo sebandi do kungkak kungangan kupanan. Prosesi ini memiliki berbagai tujuan agar seluruh rangkaian gawai Nibakeng yang akan dilaksanakan dapat terlaksana dengan lancar dan tidak ada kendala. Aku pun ada pun masa pun tuak bertiga dengan aku kita menggunakan buat tuang sebedang cekebat untuk bebek kungkau ngataku. Selain itu, para tamu masyarakat yang hadir dari berbagai daerah mendapat keselamatan. Acara ini juga menjadi salah satu daya tarik para pengunjung, sehingga pada saat prosesi ritual ini dilaksanakan, banyak warga luar desa Libuei menyaksikan secara langsung di rumah adat Baluk. Cuma ngomong namagaci bidoy sama timon yang turuk satik sama deku jun puak juak nu jun bedak jun bangun gelayat buah kujaking tinggal pada pepa dambot lagi nak nekat mentak muntah kayu pelingin dia unang tempat.
Setelah ritual selesai dilaksanakan, ada hal menarik yang cukup jarang ditemui pada perayaan Gawai secara umum, yakni acara Nabuei. Acara Nabuei pada perayaan Gawai Nibakm juga sangat ekstrem. Bagaimana tidak, dengan kehadiran tamu beserta rombongan di tepian desa, dihadang oleh penduduk yang telah mengenakan pakaian serba merah sebagai simbol kaumnya, lengkap dengan senjatanya. Dan selanjutnya diberitahukan kepada pengurus adat yang ada di rumah adat Baluk. Kemudian dilakukan suatu tradisi oleh pengurus adat kepada warganya sebelum menemui tamu dan rombongan yang datang untuk memasuki kampung. Timing transit, buku aku transit nak kalau hidup lalu nama tu yang danya kan lagi informasi sedang kodanya. Biar kan lagi bunyi transit. Kemudian diambil tu dah ni. Jangan nanti kan lupa mempersiapkan barang memangnya nih. Karena kali kan anuk dulu. Kemudian kan itu. Prosesi di atas rumah Baluk menjelang penyambutan tamu yang disebut Nabuei ini juga cukup ekstrim, di mana para pemuda dan masyarakat yang ada pada rumah adat Baluk ini diberikan tanda dari darah hewan yang dipotong sebelumnya dari rangkaian ritual. Pemberian tanda ini dilakukan pada semua perangkat adat yang akan menemui dan menyambut tamu tersebut. Setelah semua diberikan tanda, maka dari rombongan rumah adat Baluk yang dipimpin oleh ketua adat bergerak menuju tepian kampung untuk menemui tamu dan sekaligus dilaksanakan acara Nabuei. Setibanya di tempat tamu dihadang, terjadi dialog dan dijelaskan bahwa tamu tersebut merupakan undangan pada perayaan Gawai Nibakm, sehingga oleh ketua adat dilakukan proses penyambutan dengan membunuh hewan dan melempar telur ayam kepada tamu. Pakai ini enggak? Pakai ini.
Terlepas dari arti sebenarnya, pada zaman dahulu, makna dari pelemparan telur kepada tamu dan telur tersebut pecah adalah tamu tersebut memiliki karisma dan niat tulus untuk menghadiri gawai. Namun sebaliknya, jika telur yang dilempar tidak pecah, diyakini bahwa saat itu orang yang bersangkutan memiliki kecabangan pikiran dan masih diperbolehkan ikut dalam perayaan Gawai Nibakna. Prosesi Nabuwe selesai. Kemudian para tamu diarak menuju rumah adat Baluk dengan diiringi tabuhan alat musik khas Dayak Bidayo. Pemandangan ini jugalah yang membuat nuansa penyambutan Gawai Nibakna terasa sangat luar biasa dan sangat meriah. Memasuki kawasan rumah adat Baluk, para tamu dan rombongan juga diharuskan melewati satu wadah berupa gong yang telah diisi air dan benda-benda penawar yang diyakini oleh masyarakatnya dapat menjauhkan hal-hal yang bersifat tidak baik. Selanjutnya digaungkan musik tradisional adat Bidayo berupa sibakng, gong, dan gendang mengiringi para tamu menari mengelilingi rumah adat Baluk. Pada saat yang berbeda pula, dilakukan penyambutan yang sama pada warga serumpun dari Sarawak, Malaysia.
Tradisi penyambutan dilaksanakan di tepian kampung lainnya yang menjadi akses masuknya warga Bidayu dari Sarawak. Tamu adat ini kemudian dibawa ke rumah adat Baluk dengan berjalan kaki, mengenang tradisi leluhur mereka sebelum dipisahkan oleh wilayah kenegaraan. Hal ini membuktikan bahwa tradisi gawai serumpun tidak memandang asal negara, namun lebih kepada terjaganya hubungan yang harmonis di antara sesama Dayak Bidayu walaupun berbeda negara. Kita kan sama rumpun, nenek moyang sama, jadi bukan karena gawai saja. Hanya sebelum gawai dan sebelum ada gawai nyobeng ini dulu, memang kita sudah menjalinkan itu kekeluargaan, kerjasama. Bahkan dulu kalau orang sakit dari sini, kadang-kadang hantar ke Malaysia dulu itu untuk kena perubatan dan sebagainya. Jadi memang sudah lama, karena kita kan satu rumpun. Kita melihat kembali bahwa begitu dekatnya, ya, padahal mereka ini sudah negara Malaysia sebenarnya, ya, warga negara Malaysia, tetapi kami tidak melihat. Jadi minta maaf ini. Memang ketika kami sadar, ketika kami pertama kali diundang, kami membawa bendera ini, ya, 2 bendera, satu putih polos, yang satu warga kebangsaan kita. Ya, kita disambut dengan baik, dengan ramah tamah di negaranya ini, ya, di Padang Pan maupun di Gumbang Lama. Itu memang kita, tapi memang ya kemungkinan dari peraturan negara kemungkinan itu. Tapi kami tidak melihat itu. Kami hanya melihat, oh ini saudara kami dari Gumbang. Kami hanya melihat, oh ini saudara kami dari Trenggos. Oh kami hanya melihat, oh saudara kami dari Serikin. Kami hanya melihat, oh saudara kami dari Biawak. Itu yang kami lihat, ya. Berbagai pertunjukan dan ritual yang diadakan ternyata mampu membawa para hadirin larut dalam kemeriahan gawai serumpun ini. Seperti halnya memotong bambu yang menggambarkan keperkasaan kaum laki-laki suku Dayak Bidayu. Walaupun tidak terlepas dari kepercayaan terhadap mantra-mantra yang diucapkan ketua adat, tradisi memotong bambu dengan sekali tebasan adalah bukti logika. Kekuatan dari para lelaki-lelaki Dayak Bidayu ini adalah titisan leluhur yang dipercayai masih tetap memiliki hubungan kaumnya saat ini. Kasih jalan.
Selain memotong bambu tersebut, digelar pula memanjat bambu terbalik, yang sepintas sama halnya dengan lomba panjat pinang. Namun hal ini sangat ekstrim perbedaannya, karena untuk mencapai ujung bambu yang telah disediakan berbagai macam hadiah dipanjat dengan posisi kaki di atas. Hal yang lebih ekstrim lagi adalah memanjat bambu dengan posisi terbalik tanpa menanamnya ke dalam tanah, tetapi hanya dipegang oleh para pemain dan dikendalikan lewat 4 tali yang diikat pada ujung bambu. Ini adalah hal yang menakjubkan. Kalau menurut saya, gawai nyobeng ini sangat bagus dan menurut saya kalau bisa tahun-tahun ke depannya, gawai nyobeng ini perlu ditingkatkan lagi dari fasilitas jalannya, dari persiapan panitia. Jadi kalau kita lihat dari hari ini, gawai nyobeng ini memang sangat perlu ditingkatkan kembali. Hari ini pertama kali saya gawe ke Sebujit, jadi festival ini luar biasa. Semalam tuh ada acara-acara kayak nyanyi-nyanyi, terus ada nari-nari juga dari daerah Jagoy Babang. Kemudian hari ini ada nyigal dan banyak acara lainnya. Lebih nyatu sih, lebih bersatu, jadi kayak sesuai dengan judulnya dari kayau menuju damai. Ini salah satu acara yang memang perlu banget, khususnya buat generasi muda kita ketahui, bisa jadi bahan pendidikan mereka, edukasi buat mereka bahwa di Sebujit ini ada satu event yang namanya nyobeng, dan ini memang satu event yang menurut saya ini perlu sekali untuk dilestarikan dan perlu juga kita promote lebih jauh lagi, kita promosikan bahwa di daerah Kabupaten Bengkayang khususnya di Sebujit ini ada satu event yang namanya nyobeng, dan ini kalau menurut saya pribadi salah satu event yang sangat sulit untuk saya lupakan, terutama saya juga baru, this is my first time untuk ada di Kalimantan Barat, khususnya di Sebujit ini. Ya mudah-mudahan aja dengan adanya event ini, makin banyak orang tahu tentang apa itu nyobeng atau nibang. Dan so far so good. Digelarnya perayaan Gawai Serumpun ini merupakan satu upaya yang kuat dari masyarakatnya untuk meletakkan budaya harus tetap dikedepankan. Dengan hadirnya kaum Dayak Bidayuh dari Sarawak, Malaysia, menandakan bahwa hubungan kedua negara melalui budaya tidak akan pernah luntur, sehingga dari wawasan lainnya, budaya serumpun dapat menahan kikisan nasionalisme dari kemajuan teknologi dan perkembangan politik yang dapat membawa dampak buruk terhadap bangsa ini. Gawai Serumpun memang merupakan bagian daripada budaya yang dianggap
membangun persahabatan antara dua suku Dayak Bidayuh yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia. Oleh karena itu memang program ini memang sudah kami lakukan yang akhir-akhir ini setiap 4 tahun sekali kami lakukan ini. Tujuannya adalah ingin menyatukan putra-putri Dayak Bidayuh yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia. Karena kami menyadari bahwa kami tidak bisa memutuskan mata rantai atau hubungan saudara antara kami bersama ini, khususnya suku Dayak Bidayuh yang ada di perbatasan ini. Tingginya niat dan upaya dari masyarakat dan pemerintah daerah dalam melestarikan budaya seperti halnya event Gawai Nibakng atau disebut Nyobeng ini tidaklah cukup jika tidak ada dukungan dari semua pihak, khususnya pemerintah. Karena kondisi wilayah dengan fasilitas infrastruktur pendukungnya juga dinilai sangat berpengaruh kepada perkembangan budaya dan tradisi itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dari tahapan pelaksanaan gawai untuk lebih mengembangkan sebagai aset bangsa Indonesia. Selain itu, keterlibatan kaum milenial sebagai generasi penerus diharapkan dapat berkontribusi melalui inisiatif dan kreativitasnya dalam pelestarian dan pengembangannya. Dan ini tentu perlu dukungan pemerintah dan juga masyarakat, makanya event ini akan kita teruskan, malah ditingkatkan dengan beberapa infrastruktur agar juga lebih meriah. Untuk kaum milenial ini salah satu kita untuk melestarikan adat istiadat budaya kita, khususnya kaum Dayak Bidayuh. Dan ini juga adalah salah satu event yang bisa juga milenial ikut serta di sini. Ini salah satu contoh sekarang aja kita memakai event organizer, artinya ada anak milenial juga ikut dalam kegiatan event ini dan juga memberdayakan UMKM. Milenial juga bisa masuk ke dalam UMKM tersebut. Jadi ini juga salah satu cara kita bagaimana perekonomian ini anak-anak milenial bisa ambil daripada hasil daripada event ini. Gawai Nibakng yang kini mampu menyatukan berbagai subsuku Dayak di Kalimantan Barat khususnya, tentulah secara praktis membawa nama bangsa Indonesia dari keberagamannya maupun nilai-nilai budaya toleransinya. Untuk itu, sangat penting keterlibatan dari stakeholder yang membidangi agar dalam mengaktualisasikan tradisi dan budaya ini semakin baik ke depannya.
kok tak aja. Ambil untuk sebak, berjapak. Lalu itu yang sebak. Mulai kan? Dari Presiden Majelis Adat Dayak Nasional merasa bangga berada di tempat ini melihat perkembangan budaya daripada Dayak Bedayuh yang terus dilestarikan. Secara khusus berkaitan dengan kerjasama budaya antar negara, terutama rumpun Dayak Bedayuh di Malaysia dan di Indonesia. Saya kira ini adalah event budaya yang sangat baik bagi kita di Indonesia. Betul Bapak? Betul. Baru ya. Ya, kita berharap bahwa pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus Direktur Jenderal Kebudayaan sungguh-sungguh mau memperhatikan kebudayaan daripada masyarakat Dayak Bedayuh agar apa yang telah dilestarikan selama ini dapat terus dibantu dan dikembangkan sehingga kelestarian daripada budaya masyarakat Dayak Bedayuh ini benar-benar bisa menjadi kebanggaan kita di Indonesia, terutama dalam rangka kunjungan daripada masyarakat Dayak Bedayuh dari Malaysia yang merupakan keluarga besar mereka di sini. Itu adalah sesuatu yang sangat baik dan perlu dibantu oleh berbagai pihak, terutama pihak pemerintah agar sungguh-sungguh mensupervisi dan membantu keperluan-keperluan termasuk mengedukasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan zaman di dalam pelestarian kebudayaan itu. Gawai Serumpun Dayak Bidayuh, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang adalah satu budaya leluhur yang mampu bertahan dari akulturasi budaya yang ada di Nusantara. Dari perbatasan Indonesia-Malaysia, budaya Gawai Nibakmu yang saat ini populer dengan sebutan nyobeng akan tetap terlestarikan dengan fungsinya menyatukan antara kaum sebagai perekat bangsa. Kami tidak melihat apa kemungkinan dari peraturan negara undang-undang, mungkin ada yang tersinggung ya. Kita memaklumi barang ini, tetapi kami tidak melihat, kami hanya melihat kalau ada ini orang Gumbang, itu juga merupakan saudara-saudara yang memang dari hubungan perkawinan yang terjadi. Itu ya. Jadi inilah dia. Ini hal-hal yang memang positif ketika memang maaf kata ini pernah terjadi konfrontasi Malaysia pada tahun 1965 ini yang saya bilang tadi bahwa peristiwa yang pernah tapi itu fakta terjadi. Tidak ada warga Sebujit, warga Jagoi, warga apa yang mati, tidak ada. Ya, ini menunjukkan bahwa walaupun negara punya masalah besar, tetapi ketika kami rakyat kecil ini tetap memelihara karena memang saudara, anak sendiri, abang, bapak, ibu, makwa dan sebagainya itu. Nah ini.